Selamat datang di channel Selviani. Assalamualaikum semuanya. Aku Selviani akan menyampaikan tugas luar kelas di hari ketiga. Simak ya. Bagian 1, jawaban pertanyaan dari tema job description. A. Jawaban pertanyaan mengenai job description motivator pada kegiatan insidentil. Yuk simak, apa yang harus dilakukan motivator apabila ada murid yang tidak mau masuk kelas? Kira-kira apa ya? Bila ada murid yang tidak mau masuk kelas, motivator harus melakukan kegiatan yang disukai murid tersebut. Entah itu menggambar, mewarnai, membaca, atau berdongeng, dan yang lainnya. Apa yang harus dilakukan motivator apabila ada murid yang menangis? Apa ya? Bila ada murid yang menangis, motivator harus segera mendiamkannya dengan perlahan, yaitu membujuknya untuk melakukan kegiatan yang disukai murid tersebut. Apa yang harus dilakukan motivator apabila ada murid yang mengganggu murid lainnya? Apa ya? Motivator harus mengalihkan kepada kegiatan yang disukai murid yang mengganggu murid lain tersebut, agar murid itu bisa lebih fokus. Jika murid yang mengganggu tersebut sudah fokus dengan kegiatan yang baru diberikan oleh motivator, dia tidak akan mengganggu lagi. Apa yang harus dilakukan motivator apabila ada murid yang melamun? Apa ya? Motivator harus memberikan kegiatan yang dia sukai agar tidak melamun, karena melamun itu juga merupakan hal yang tidak bagus untuk murid. B. Apa saja tugas yang harus dilakukan motivator secara periodik setiap minggu? Tugasnya yaitu melakukan evaluasi sesuai dengan levelnya. Seperti ini, contoh kertas evaluasinya. Lalu membuat laporan dari masalah yang ditimbulkan dalam proses belajar. Dari kertas evaluasi ini, kita bisa melihat progresnya. Apa saja tugas rutin yang harus selalu dilakukan oleh motivator setiap hari? Apa ya? Pastikan bahwa kelas dalam keadaan rapi dan bersih. Pastikan bahwa file kegiatan telah dipersiapkan sebelumnya. Pastikan bahwa sikap motivator selalu ceria dalam menghadapi murid. Pastikan bahwa motivator tidak akan marah kepada murid dalam kondisi apapun. Pastikan bahwa tidak ada pikiran atau ucapan murid malas, bodoh, dan nakal. Pastikan bahwa bila murid tidak berminat untuk melakukan kegiatan apapun, kesalahan bukan pada murid. Pastikan bahwa murid merasa nyaman masuk ke dalam kelas. Pastikan bahwa murid melakukan kegiatan yang berhubungan dengan minat baca dan belajar. Pastikan bahwa kegiatan murid sesuai dengan tahapan perkembangannya. Pastikan bahwa kegiatan murid bervariasi dalam aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik. Pastikan bahwa pemberian PMR atau permainan rumah sesuai dengan kemampuan dan kemauan murid. Mana cara agar motivator mengetahui karakter dan kesukaan anak? Dengan melihat sikap dan ekspresi anak selama proses pembelajaran saat diberikan materinya. Lalu melakukan pendekatan kepada anak dengan cara mengobrol secara perlahan, atau bertanya kepada orang tua anak tersebut. Bagian 2, jawaban pertanyaan dari tugas dan tanggung jawab motivator. A. Apa target suasana dan kegiatan di kelas Bimba A, I, U, E, O yang harus dicapai oleh motivator? Suasana kelas dipastikan harus selalu nyaman dan menyenangkan.
Setiap murid dipastikan melakukan kegiatan yang berhubungan dengan pengembangan minat baca dan belajar. Setiap murid dipastikan melakukan kegiatan yang sesuai dengan tahapan perkembangan kemampuannya. Kegiatan anak yang berhubungan dengan minat baca dan belajar harus meningkat dari sebelumnya. Bagaimana cara motivator mencapai target atau tugas di kelas Bimba AIUEO? Motivator harus selalu menyayangi dan mengasihi murid. Bisa mengendalikan diri sendiri. Kegiatan di kelas harus selalu dimulai dengan kegiatan yang menyenangkan bagi murid. Dapat menerapkan konsep dasar variation skill, konsep dasar Bimba AIUEO, kurikulum Bimba AIUEO harus selalu mengevaluasi afeksi murid. Mengalami kesulitan di kelas, harus bekerja sama dengan meminta bantuan motivator yang lain. B. Apa tanggung jawab utama motivator Bimba? Tanggung jawabnya yaitu menjadi pembelajar dan memiliki sikap peduli untuk berbuat baik dengan jujur, disiplin, tanggung jawab, kerjasama, dan peduli. Jadikan suasana aman, nyaman, dan menyenangkan di kelas. C. Apa yang harus dilakukan motivator untuk menjadikan suasana di kelas aman? Semua stop kontak atau saklar yang berada dalam jangkauan anak-anak tertutup dengan aman. Tidak ada binatang atau serangga di dalam ruangan. Tidak ada tumpahan air di dalam kelas. Memastikan posisi kipas angin aman di dalam kelas. Ibu meyakinkan anak didik bahwa ia terlindungi dari ancaman kekerasan, baik verbal, fisik, atau psikis dari motivator, teman, dan orang tuanya. Yang harus dilakukan motivator untuk menjadikan suasana di kelas nyaman. Sirkulasi udara di dalam kelas baik atau tidak pengap, tidak panas, tidak bau. Motivator harus selalu mengasihi murid, tersenyum, menyapa bila bertemu. Wajah ceria, selalu bersikap riang dan gembira saat bersama murid. Penampilan rapi, tidak bau badan, tidak bau mulut, tidak memakai pakaian ketat. Motivator harus selalu menyayangi murid. Saat murid mengganggu teman atau motivatornya, motivator melakukan pendekatan secara fisik dan emosi kepada murid. Apa saja yang harus dilakukan motivator dalam mengasihi dan menyayangi murid? Tersenyum menyapa bila bertemu, berwajah ceria, selalu bersikap riang dan gembira saat bersama murid, belajar sesuai dengan kemampuan dan kemauan murid, berpenampilan rapi, tidak bau mulut, tidak bau badan, tidak berpakaian ketat, dan melakukan pencegahan preventif. Saat murid mengganggu teman atau motivatornya, apa yang harus dilakukan motivator untuk menjadikan kegiatan bermain sambil belajar menyenangkan, menjadikan murid ceria atau senang di dalam kelas, melakukan kegiatan yang menyenangkan seperti kegiatan yang disukai murid, menciptakan suasana kelas yang aman nyaman untuk belajar, hibur murid dengan mendongeng, bercerita, berdialog, bernyanyi, bermain tebak-tebakan, dan sebagainya. Apa yang harus dilakukan motivator untuk memastikan anak melakukan kegiatan yang berhubungan dengan minat belajar? Motivator harus mengarahkan anak, bertanya kepada anak tentang kegiatan apa yang sedang dia lakukan. Apa yang harus dilakukan motivator untuk memastikan anak melakukan kegiatan sesuai dengan tahapan perkembangannya? Motivator mengarahkan agar anak berperan aktif, memberikan reward kepada anak minimal 5 menit sekali. Evaluasi afeksi dilakukan setiap saat. Terima kasih sudah menonton di channel ini, semoga menjadi bermanfaat dan mohon maaf bila ada kekurangan atau kata yang kurang berkenan di hati. Sampai jumpa di video selanjutnya lagi, bye-bye.